Jadi Nabi wafat tahun ke-13 Hijriah. Orangnya kaitan meng tahun 1425 Hijriah. Artinya Nabi katanya wafat 14 abad yang lalu, tepatnya 1420 tahun yang lalu. Kemudian menyatakan dalam sejarah tanda-tanda yang bahawa Rasulullah akan wabah Allah nyo mulai terasa bahawa Nabi melaksanakan haji wada, haji perpisahan tahun ke-10 Hijriah. Di antara lain bahawa Nabi melaksanakan haji wada tahun ke-10 Hijriahnya dalam khutbah hukuf droninya di hadapan 1400 jamaah bahawa nepesan oleh Nabi. Bahkan awal khutbah droninya niditik berat oleh Nabi. Hai sahabat-sahabat lun, hai umat-umat lun harap bagat tahu ronyo, mohon tadi ngebegon padu-padu boh wasiat yang akan lun sampaikan bagat ta, karena untuk haji yang akan datang bak tempat yang samanya hanaten tele kita yang akan bertemu merempuh. Yang memang orang yang halus perasaan yang difinan kajit ke tanda-tanda. Karena takalan tenggang wate antara Juperken Dzulhijjah bak 10 Hijriah alian Dzulqa'dah alian Muharram Safar Rabiul Awal. Hana truk li titun hanya 5 bulan lebih sagai. Maka difinan kamuli nasinya lebat Rasulullah yang bahwa khutbah hukuf droninya mbak uronya adalah khutbah yang terakhir. Maka di antara wasiat-wasiat Rasulullah yang sampaikan mbak uronya di antara ini pegah dari Nabi. Hai umat lu sekalian, budak hele kata yang bahwa darah harta nyan adalah kesucian yang lebih dari Allah kegata, nyan merupakan amanah Allah dan segala yang lebih dari Allah kegatanya, baik umum kata, alayan juga harta yang pejaro bak jalan kata nyan adalah bandung amanah Allah. Memang pada dasarnya Allah Ta'ala hana nelakai bayi, cuman bertaingan terhadap umum yang kan Nabi Allah kegedayannya, terhadap harta yang kan Nabi Allah bak jaro ketanya walau sabuh rupiah, sehingga pada saat kata tahu Allah bandung payah tak bertanggungjawabkan. Nabi umum menampluh tahun siapa, tak pergunakan umumnya. Pekeh le kepada buat yang maksiat atau le kepada buat yang taat. Juga kadang-kadang harta yang pernah bersinggah oleh Allah ba'jaro gedayung. Kan mutruk di akhirat mulai dari langkubu kan. Leh dia intat gedayung oleh keluarga ada. Leh itu bel gedayung dengan tanah jah. Alian selesai penguburan gedayung jim doa tikrek doa. Bedah keluarga yang ditinggalkan. Maka 7 boh langkah 2 orang yang intat getayong mulailah getayong awal daripada masalah berhadapan dengan mungkar wa nakir. Mulai daripada pertanyaan marabbuka dan sebagainya, termasuk dalam pertanyaan di malam pertama getayong dalam kumpunya terhadap harta yang kami miliki hana luput daripada 2 boh pertanyaan. Yang pertama kiban kami minta hartanya, dan yang kedua lihna harta bak jaro katanya tak pergunakan. Yang sangat menyedihkan katanya cala-calo katanya tak minta harta, tapi dalam dunia nya hana ada menikmati, hana jid rezeki bagi katanya. Harta hanya sebagai tontonan toh, bahkan yang lebih sedih di saat katanya tahu bahwa Allah. Kadang-kadang serupa kita yang hana keturunan, atau kadang na keturunan tapi hana anak agam, yang na anak inon tu. Saat meninggal kita yang hartanya akan menjadi hak ahli waris. Yang di ahli warisnya hana ya fikir tanggung jawab kedayung, hana ya bi hak-hak kita main, bahkan coba utang yang kita tinggalkan, tawakafkan harta bak jalan Allah. Nah, tak beduk harta bak masjid, bak jalan-jalan agama yang kenyan yang naili pahala sebagai sedekah jariah bagi kita. Maka pada saat yang terakhir khutbah hukuf Nabi ingat umum dan harta yang lebih Allah kegatanya adalah amanah Allah.
tinggal uro kiamat payah tak tanggung jawab terhadap siapa. Kemudian pesan yang kedua Nabi, hai umat lun, sepeninggalan ting, tegedi lun hanali atuh bumu apa. Semoga segala bentuk riba, segala bentuk budaya jahiliyah bek nali atuh bumu Allah. Nyo tayo orangnya di saat kajamun modern. Memang jahiliyah lagi jamun hana. Tapi jahiliyah yang model baru le timbul. Nabi ni pesan, nyo tegedi hana le lum tinga segala bentuk riba bek nali atuh semua Allah. Justru orangnya waktu takadon sangat merajalela praktek-praktek riba yang dibungkus, yang dikemas dengan label-label syariah. Kita tengok asai kanan syariah bak ujung kajiannya. Kiban yang model-model. Bahkan kaji rahasia umum. Ada di kampung-kampung cat. Walaupun hana berhubungan dengan bank komputer. Kita tengok di kampung kadang-kadang terjadi budaya gala gemala. Yang waktu takalon di saat gegala umum dan sebagainya. Li urang yang galanya kaji rahasia tengok ada nama kata galau umum nyan hanali buh sewa ke urang po umum. Bahkan yang lebih dahsyat lem kadang-kadang itanya urang na harta namu ka maka ameh nyan taputang gemutang di urang gakian gepuduk sebagai boroh tanah belang di urang gakian nyan gemuu tanah belang ro aku pangkai draw tapi wadai ke mukoh tengok ya buh sewa kurang pom. Menyata fikir dengan pikiran yang waras, dengan logika yang sederhana mereka. Tanah belang draw tu, pangkai draw tu. Ubah hai tak buh sewa kurang kaya yang kamu tangguh gaknya. Jujur atau hana katanya nyan adalah hasil atau bungong daripada muh yang diputang. Mudah katanya daripada hasilnya tak sapat tajaklah wajib dalam doa mukubah-kubah ibadah. Padahal secara tidak langsungnya adalah praktek riba yang matang merajalela dalam masyarakat. Mamanya tayak pegah lagi cara syariah gala jumeng hana pupu. Tagala umeng tayang urang gala tamu umeng yang tagalanya. Oh kemuka tabuh sewa kurang po umeng. Nya tak pegah mana hana toy hab nya hana toy yatim dengan keluarganya. Tanya saya tak pegah yangnya hana toy yatim. Bahkan yang lebih palolom kadang-kadang nya cakapkan menyindir atau itu. Kadang-kadang yang kalangan tengku sendiri. Masyarakat je tak tengku pina gemala. Kan galaji yang masalah tapi cara model yang kepuput. Yang lebih lengkap lah nanti hanya terjelaskan tengahnya nyan dalam bab rahan tu inan na kepegah lebih lanjut ada jamun na urang mana tapi coba praktekkan itanya tagalau menggok sebagai jaminan gejuk umum karena kagumutan itanya muulah itanya umum galanya aci coba buh sewa ku rumpa umum itu jantung tu tai itanya ratna laba ju bangka tagala hana payah buh sewa ni yang hak sisi nalih umum buh sewa le he guncanya kapri dia nya bungong dari muh yang tak putang bukan Nabi nempi ingat 14 abad yang lalu tu gedi hana lelung tengok nyo segala bentuk riba bekli terjadi atuh rumah Allah. Kemudian Nabi juga nempi ingat hai umat lun budak tu lagi kata yang bahwa syaitan laknatillah nyan adalah musuh indatut yang putubiat Nabiullah Adam dari syurga zaman dengan Siti Hawa adalah akibat daripada godaan syaitan laknatillah. Dalam dupa bagata karena kalih dan peraturan syariat nyo syaitannya akan berputus asa untuk disemak. Tapi ingat syaitan hana tinggal diam akan dipegat jebakan-jebakan baru yang dengan jebakan barunya terjebaklah tayung dalam tipu daya syaitan laknatillah walau kadang-kadang
lagi ada pegah benar berlabel syariat, walau kadang-kadang berlabel-label budaya. Kaji ke rahasia umum baru pada muro yang kau likut. Kita yang balik dah pegat menteng pekan kebudayaan Aceh. Cocok. Duk nalu ditampilkan budaya-budaya indatu tayo. Tapi sadarkah ditanya? Dukna terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat yang terjadi di saat perhelaan besarnya yang pelanggaran syariatnya hana tahu perumun. Melau muda-mudi mutapat idan padahal tayo Acehnya adalah negara syariat. Kan kemasalahan setuju ke pekan budaya. Tapi maksiat yang timbul negala dalam pelaksanaan dukna yang timbul. Karena pegah Nabi, syaitan laknatilahnya adalah musuh indatu tu dan jih berputus asa untuk ihmah. Untuk ada sama syaitan itu yang hana. Tapi beringat secara tidak langsung tayo terjebak dalam tipu-tipu daya syaitan dan syaitan berpuas hati dengan apa yang terbuat. Alian pegah Nabi ilam. Hai umat dun, nyan ururineng yang na dalam kekuasaan kata, permoh kata, anu dara kata, nyan adalah amanah Allah. Beda jaga begot, nyan adalah makhluk yang lemah, beda dud. Alian semoga dengan ururineng kata, bek sampai menjerumuskan kata dalam neraka, bek sampai kata jid kurang yang dayus. Bek tak biarkan ururineng kata, perumah kata, anu dara kata melanggar syariat. Kemudian juga ada pesan Nabi, hai umat lun, beringat dia kata. Nyo kata-katanya sesama Islam. Nyo adalah kal jasadil wahid, lagi tubuh yang sabuh. Sebagaimana tubuh gedayo apabila nak anggota tubuh tu sabuh yang sakit. Kadang-kadang mak surah tayo Aceh, iduk cut bak jaro bacut. Ada tumut cik lagi tumut punya kalau air tempat kalau enan hidup lang giti ala enan beok sagai tumut bak jaro tinung anu jaro gitik kadang-kadang hidup tumut tapi dengan sebabnya na tumut inan beok bangsa boh badan tu sijuk su uang maka alhamdulillah kita yo na tak panjatkan doa-doa ke saudara kita yo bahkan ada jet bek sebatas tubuh mentong. Kalian kiban kekejaman Israel terhadap umat Islam di Palestina. Maka sebagai bentuk simpati kita yo mungkin untuk tak memperang gedih kita yo hana mungkin. Pushit yang senjata yang paling ampuh bagi kita yo orang adalah doa. Ad-doa usilahul mukminin. Maka sebagaimana perasaan yang tinggal dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Tayo hanya dapat bantu dengan doa bek tubuh mentong dalam sembahyang-sembahyang fardu lain. Juga tak iringkan dengan kunut-kunut nazilah. Semoga dengan bantuan Allah maka benepu musnah oleh Allah Ta'ala Israelnya yang memang sangat membabi buta untuk dipohon Islam. Kemudian juga tayo bek tu worship. Nabi nepi ingat tayo sesama Islamnya bersaudara. Bek sampai karena hal-hal yang kecil sampai katanya payah tampaki tapi kedua-dua. Nyo ingat. Nyo ka bulan Tiblah. Karab habis bulan Tiblah 2020 lain. Pada ngurutun kata tamang bulan 12. Kemudian selanjutnya kata tamang 2020 bulan. Yang sama-sama tahu ini dalam berbeda tayo akan menjalani pesta demokrasi. Yang tentu dalam halnya tayo le pilihan-pilihan road. Maka semoga dengan taulang peringatan Nabi-nya, lebih ingat Nabi tayo sesama Islam. Ulam sesama Aceh, ulam sabung kampung, ulam cit memang saudara-saudara tu. Bek sampai karena beda pilihan payah tampaki habis kedua-dua. Nya bunga-bunga baki inokon kana. Klaim-klaim wilayah. Nya bak kampungnya hanjek na sepandu lain, hanjek na manu angkam lain. Ingat, nyan hanya sementara sifatnya.
Igau yang po biasa ini. Imam majaro apa wate cok nomor-nomornya im joget-joget keren tengok yang ini kampung hanam pucap kam bla bingkui kam pakai kam koh syarat kah hanam jajak le. Bahkan daminya mati kah hang kujak mati ke le kajak. Pakon karena beda pilihan sagai barosa. Buat belah abad yang lalu Nabi ne putuk termasuknya dalam wasiat Nabi. Dan yang sesama Islamnya tak boleh syarat. Baik tampaki karena hal-hal yang umur. Kemudian selesai Nabi daripada wukuf wate haji wadaknya, maka bak urainya ke putran oleh Allah Taala ayat yang kenela dalam surat Al-Maidah bak ayat yang kelih yang ka maklum tanya bunyi ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Patelih sampaikan ayatnya li Nabi bak para sahabat. Sahabat sangat gembira, senang mendung karena bak gerasa nepekah Nabi uronyo kalum sempurna, kagum sempurna oleh Allah agama getanyo dan kagum sempurna nikmat. Tapi dalam kawal ramainya nathiro sahabat Tuhan Sayyidina Abu Bakar. Droninya justru berbalik arah dari sahabat lain. Yang sahabat lain senang mendung li Abu Bakar kaya justru nekli. Bang gedingo hadisnya ayatnya nepegah oleh Allah nekli Abu Bakar. Sampai gedegur oleh Umar. Hai Abu Bakar, Tuhan ada dengar apa yang kepegah oleh Nabi. Orangnya adalah puncak daripada perjuangan kita agama Islamnya akan mencapai pada titik yang kesempurna. Pakan ronah anak senang. Tuhan agama Islamnya kesempurna. Numat bak bahu Umar oleh Abu Bakar. Hai Umar, bek bagah-bagah tak dok ele cidu ele. Ci tadi fikir dengan pikiran yang sehat. Hai Umar, nyan di balik ayat yang Nabi pegahnya nada ada apa hikmah ji? Leh neduk Saidina Umar pegah ya. Kita fikir, saboh buat apabila buat nyan katuk bak titik kesempurnaan nyan pu tanda. Apabila saboh buat kesempurna nyan tandanya orang yang ditugaskan untuk melaksanakan buat nyan kabeh tugas. Artinya dengan sempurnanya agama nepegah Nabi. Lun yakin nyo adalah tahun terakhir kita yang udip dengan Nabi. Dia menjelaskan oleh Abu Bakar dengan cara pelan-pelan. Duduk Sayyidina Umar dari buno yang merasa senang, nyo justru baru merasa ban manduk. Sampai buno sahabat yang kem buno manduk, nyo kan klik demam pekan karena kagingan. Rupanya nyo hikmah yang dibaliknya yang hana tingat nyo berapa. Kejut di satu sisi memang itu yang sedih tak kalian kebrutalan daripada Israelnya. Tapi kita ingat semakin brutalnya dahsyat Israelnya tanda ini kena punah. Dan yang sebagai tanda beningat dikira habalunnya insya-Allah tanda kena jaya kembali Islam. Kita yang ingat tes sejarah kita yang darurat je. Waktu saat ka terjadi jaring merahnya pada daruratnya darurat ikirim truk bak matoteng kena wajib. Ilun watanya mentang di pepasi, pada duduk ngabu ne pegah, nyan buat tanda. Nyan punya tanda memang kabeh buat tak kai kirim pukuna, nyan tanda kena habis. Rupanya habis hana trip leuh nyan, alian kai tanya tsunami, alian ka terjadi teken dan itu. Jadi sabuh buat apabila ka mencapai puncaknya, nyan tanda kena habis. Maka tanya pi bek segan-segan doa sabi tak kirim bantuan buku yang jid. Semoga kekejaman daripada Israelnya akan punah kiranya. Kemudian lehnuwa daripada haji wadaknya bak ke-10 Hijriahnya. Kemudian kabeh tahun bak bulan Muharram Nabi sepulang dari haji wadaknya malayuronyan kaseringkan ya ziarah bak kubur. Bahkan cerita dalam sejarah hampir setiap selepas salat fardu di Masjid Madinah Nabi niat tubik ubaki. Dan di bakianya Nabi berdoa lagi wawancara khusus dengan almarhumah yang kanu wa Allah. Padahal berkan menyenabi niat ziarah paling-paling uro Jumat. Tapi bawa dia nuwa dari haji wadaknya hampir setiap hari bahkan hampir tiap dia semayang dia ubaki. Anian hana memadainan bak sabah kesempatan selesai Nabi ni semayang nebudah nebakat sahabat mija'u Jabal Uhud.
niat ziarah bak syuhada Uhud. Dan waktu dia doa Nabi di syuhada Uhudnya di hadapan para sahabat dia pegahi Nabi, hai para sahabat lun, bak lun kalian ada sangkang lun nyo akan mendahului kata katruk waktu lun untuk melaksanakan tugas ini waktu bumo. Maka terbukti haba daripada Sayyidina Abu Bakar buno lihtren ayat kenilih al-yawma akmaltu lakum yang tanda yang bahawa Nabi akan waba Allah. Kemudian di Uhud juga di Nabi nepegah. Cuman hai sahabat kata baik yo. Karena awal gecok pulang dun oleh Allah Taala singoh wate oro kiamat. Lun akan lun preh kata sebagai umat lun bak binih kulam kau kosar akan lun bi syafaat permulaan kepada kata-kata sebagai umat lun. Baik yo kata hai umat. Anian dalam pesan Nabi wate bak syuhada Uhudnya nepegah Nabi. Hai umat lun. Lun hanaya tegedi hanale lun tengok. Sepeninggalan lun atuh bumonyo hanaya lun gata-gata umat lunyo akan pusyarikat Tuhan. Hanaya lun akan gata je ke musyrik. Karena lun yakin gatanyo han berubah iman. Tapi yang sangat lun khawatirkan tegedi hanale lun atuh bumo Allah nyo tengok. Nyo gata-gatanyo umat lun akan tampake sabe-sabe syedara tu, akan tampake sesama Islam hanya karena memperebutkan urusan-urusan dunia. Kiban gata tampake sehingga lebih parah daripada akhir jimiyuh-yuh bangke. Dan nyo ke yang terjadi dakalan orang di antara sesama umat Islam, bahkan di kampung-kampung dakalan. Berjih wate hana bantuan sapui gampung aman-aman mantap ngici hana sama hana payah pegat pilkades gede. Tapi cinengkala rata gampung orang sumuna dana gampung ratusan juta. Ngici kepala dusun payah pegat tim ses ini. Dan sang karena dana-dana gampungnya hana gampung yang hana pakai kadang-kadang. Ledung lah yang gisi-gisi payah hidup penjara. Yang kejut wajar lagi nak payah Nabi. Hanaya lenjek ke mursyirik gata tinggal tegedi hanale. Tapi yang sangat lun khawatirkan tegedi hanale lun tinggal gata umat-umat dunyo akan tampake sama kedua-dua tu karena memperebutkan harta dunia lebih parah daripada akhir jimiyuh-yuh bangki. Kemudian bak 20 si kurang Safar. Bak tahun ke-11 Hijriah. Urangnya Nabi mulai sakit yang pertama, athon cukup-cukup, sampai-sampai bak sabah hurau Nabi hana sanggup le untuk nedang imum di Masjid Nabawi. Kebiasaan berken li Bilal bin Rabah, asai kalih ne azan, sembahyang sunat, alian baru nejak bak rumah Nabi. Karena rumah Nabi yang asal adalah bak tempat kubu Nabi uronyo. Menyatakan di sisi Masjid Nabawi uronyo kami menyatu dengan masjid. Nyan bak kubu Nabi, alian antara kubu dengan mimbar Nabi nya rauzah. Jadi wate leuhna azan le Bilal jamun wate masa Rasulullah, alian sembahyang sunat, Nabi na sembahyang sunat di rumah. Karena antara kama Nabi dengan tempat ada imam masjid berdekatan. Jadi leuhna azan le Bilal nijak bak rumah Nabi niat tok-tok. Nak izin ya Rasul pu kajian lun kamat. Menyenangguk le Nabi baru Bilal bedah ke kamat, alian tubit Nabi nindang imam. Tapi bak saat-saat terakhirnya Nabi hana sanggup lindang imam. Pada nijak Bilal niat tok-tok pintu, kan ngebuka, nekalan Nabi tinggal nelimbut tiuk-tiuk tu Nabi. Sehingga bak kali yang terakhirnya nepegah Nabi bak Bilal ni udang Abu Bakar ke imam. Maka ditinan ke jid ke sabah sinyal. Di saat hari Rasulullah khalifah yang pertama yang angkat oleh umat Islam berdayan adalah Sayyidina Abu Bakar berdasarkan sinyal li Nabi li hana sanggup nedangimu ni udang bak Sayyidina Abu Bakar. Alian bak bengahnya wate nekalan. Di saat-saat terakhirnya bak uro ke-11 Hijriah. Uro bak ke-11 Rabiul Awal. Nabi ne pemerdeka Ban Mandum Lamien.
Dan sedekah sisa-sisa harta. Sisa harta Nabi bak watayan urut terakhir hanya tinggal 7 dinar tu. Kabak tiblah Rabiul Awal tiuro tigalam Nabi wafat. Nam sedekah bina harta alian hibah bina baje-baje perang kepada orang Islam sehingga hana metinggal musabah rupiah pi harta bak sisi Nabi. Hingga bak benga Isnin. Bak watai tubuh nekadan di Siti Fatimah. Yang bahawa Rasulullah kalau lebih berat 7 tu nekun di Siti Fatimah. Hai ayahanda, alangkah beratnya penderitaan roh nengoronya bak lum kalan. Maka hui li Nabi Siti Fatimah ni yuduk betul. Negusuk bak bahu Fatimah li Nabi. Hai anu buah hati. Walau kata kalian berat penderitaan ayah huronyo, tapi berdepu hai anu. Selepas daripadanya segala penderitaan dunia yang ayah alami nyo akan hilang adanya. Kemudian dari Fatimah li Nabi lebih tu dibisikkan sesuatu. Ban gedinga le Fatimah bisikan di pada Rasulullah, nuklik Siti Fatimah nuklik. Sampai sahabat-sahabat lain yang tengah duduk kumit Nabi sakit, hana depu-puput. Termasuk Sayyidah Aisyah yang duduk nekalan anak buah dia ni. Tengah nuklik, hana depu pegah tapu. Lihat tengah Fatimah daripada tangisan yang pertama. Nerangkul dalam Fatimah dan Nabi. Alian bisik dalam tipu tu. Lihat gedinga oleh Fatimah bisikan yang keduanya, baru tersenyum Siti Fatimah bertolak belakang daripada bisikan yang pertama. Kata hulem para sahabat. Maka waktu kata tenang keadaan, neputol li Sayyidah Aisyah bak Fatimah. Hai anu, karena walaupun Fatimahnya kan anak kandung Sayyidah Aisyah, tapi Sayyidah Aisyah adalah ibu sambung ne. Siti Fatimah anak daripada Sayyidah Khadijah. Tapi li Sayyidah Aisyah tetap lehoi anak ke Fatimah. Dan dayang li Sayyidah Aisyah, hai anak, pakanlah entat hai lun kalan. Bunuh wate saat Nabi sik yang kefun li Nabi, kata nak kli uberaya. Alian Nabi sik sesuatu si kata justru kan kem. Pernah hal hai anak. Maka ada begah le Fatimah. Hai ibunda. Nyan bunuh wate lun kli wate gebisik yang pertama. Karena na begah le Rasul baklun. Hai anak po hati. Nyo uronyo adalah uro terakhir. Lun menumpuk ngan kata. Uro terakhir lun duk ngan umat uronyo. Karena bak bengahnya ke hai anak. Katuk janji lun dengan Allah, uronyo truk aja lun ya cok lun diatur le malaikat Israel. Nyan ke hai ibunda yang dikli lun karena lun bayangkan uronyo adalah saat terakhir lun dengan Rasulullah dengan ayahanda lun. Kemudian ada yang Aisyah. Cuma watai gesah dipetut pakan kana kem cuma. Muno hai ibunda. Lih nesah yang pertama, alian rangkul li Nabi 3 detik gesah di krek detik. Hai anu baik wah kata. Di antara keluarga katanya yang paling awal menyusul lun tengok adalah kata hai anu. Nyan yang tekem lun hai ibunda. Maka betul dah kalian. Lih wafat Nabi bak 12 Rabiul Awal bak tahun ke-11 Hijriah. Kira-kira 6 bulan lih wafat Nabi. Langsung wafat Sayyidah Fatimah. Nyan hai ibunda yang membuat lun tekim. Kemudian di wawancara singkatnya, hana trip daripadanya terdengar suara ketukan. Nah urang tok-tok pintu bak rumah Rasulullah. Nebedah Siti Fatimah dia buka pintu. Kalau le Fatimah dua orang kedang ni naik ke pintu, dua orang Arab, yang orangnya kan di antara kalangan sahabat Nabi. Kaji kebiasaan Nabi berkan akai lihat sembahyang selalu menerima jamir mo. Lu orang yang minta hukum, lu orang yang pegahai.
Jadi dipikir oleh Fatimah yang bahawa jami' yang truknya adalah orang yang ingin dia pegahai, maka langsung dia berujar Fatimah. Hai orang Arab, hai lu laki maaf. Urangnya ayah lu tinggal sakit. Jadi kamu untuk urangnya hanam terima jami'. InsyaAllah namanya ayah lu kapulih tinggal atau lusan tu nejak kelai. Lih laki dengan gad oleh Fatimah, alih nutup pintu. Damang Fatimah neduk kelai binih Nabi. Pada saat kana duk Fatimah ke Nabi, nekala le Nabi dengan pandangan yang dalam. Dayang le Nabi. Hai Fatimah. Tho jamia tayang ai dua tayang. Naso le Fatimah bayar handa hana lunturi. Kan sahabat tayang yang biasanya. Bak lu rasa urangnya ingin yak jamia bak don kadang pun agak pegahai. Teman hokau urangnya tak hanya kalau la kaizin ya Rasul. Dan pegah don tinggal sakit, kamu hanam terima jami' orangnya. Maka dia peluk Fatimah di Nabi. Alian dengan pandangan yang dalam. Kalau nak Fatimah nak khul Nabi. Hai anak buah hati. Nak kata tu so jami' tayo sayo. Hana ya hada. Nyan kenyan hai Fatimah makhluk Allah yang meruntuhkan segala kenikmatan dunia. Nyan kenyan hai Fatimah hamba Allah yang menceraikan antara kekasih dengan kekasihnya. Nyan kenyan hai Fatimah hamba Allah yang kenyan malaikat yang akan memisahkan gatangan nurunyo. Nyan kenyan yang dedang di ke pintu hai Fatimah. Nyan adalah malaikat Israel dan Jibril kagak no karena katruk masa nurunyo. Ban dengarnya le Siti Fatimah tinggal ne duk lumah Siti Fatimah hana bergerak le sang-sang lagi akan mati suri Siti Fatimah karena ne bayangkan saat berpisah dengan Rasulullah kan semakin dekat. Maka ne khul Nabi buka pintu yo tamang Israel kena. Fatimah habak ne duk hanje ne bedah le ne bedah Saidina Ali ne bedah ke pintu. Ne buka pintu ni persilakan. Liuh Nabi salam le malaikat Israel, tamang neduk ibnih Nabi. Liuh nama Aisyah dengan Nabi. Fatimah bunoi ke Nabi kadok ke hanali ke berah tak ia mata makeru aju-aju. Dayang le Nabi, hai Israel, pusiro kata aja. Hoka Jibril. Kebiasaan kata dua saja. Nepegah le Israel, ya Rasul memang dua kamu aja. Tapi waktu kepersilakan le Sayyidina Ali bunuh. Jibril la kaizin hang tem tamang. Maka dapegah Nabi kelai ba Ali, hai Ali ki heuy Jibril tamang kena. Maka karena kagak heuy le Nabi ke tamang kembali Jibril. Lih duduk Jibril nan bini Rasul tayang le Nabi. Hai Jibril, pe kata hana tenang ke lu nuronyo. Pakan dia tajak ngan Israel kena hana tamang kena badua. Doa le Jibril, dula kiamat ya Rasul. Kan karena hana tenang dun gedro ada. Tapi han sanggup dan tamang ya Rasul kerana lupa kedatangan Israel orangnya kena adalah untuk ya tarik nyawa ndron. Kan lupa ya Rasul di antara para malaikat yang paling doang ndron adalah lu ya Rasul. Pada saat lun putron wahyu sampai lun yang mi wahyu. Bahkan pada saat tak Isra Mi'raj lun yang pengendron sampai gede. Maka selalu rasa di antara kamu malaikat yang paling akrab dengan ndron adalah lun. Maka hantuk atelon hana sanggup don pandang dekedi gitarik nyawang dron horoyo oleh malaikat Israel. Kemudian ditayang li Nabi ba Israel. Dia nak kaidi le Israel ya Rasul berkasiap dron. Maka ditayang li Nabi. Hai Israel. Tigalam le tarik nyawang dron. Ki Nabi khabar gembira ya dulu. Apa yang kagak janjikan oleh Allah dulu. Kerana pegah le dijelaskan le Jibril, ya Rasul baik ya roh kamu rombongan para malaikat kasiap sedia menanti kedatangan roh-roh. Pintu langit terbuka selebar-lebarnya, bahkan para malaikat mukarrabin kagepreh ban mendung kedatangan roh-roh. Bahkan Allah Taala kagak perintahkan yuhiyah syurga malaikat Ridwan karena akan roh yang mulia sambut kedatangan roh. Lalu dijelaskan panjang lebar le Jibril.
Kekala le Jibril wajah Rasulullah mantang meri kecut hana meri tenang. Sampai hana pun pegah le Jibril tayang ya Rasul. Ubeh kabar gembira yang kalun pegah apa hana senang ron ya Rasul. Seoleh Nabi. Hai Jibril, hai Israel. Yang lun maksud kabar gembira kenyan. Kan masalah fasilitas yang dijanji oleh Allah tu lun. Tapi segala lun wa Allah yang ingin lun tupu hai Jibril. Tekedi hana lelong tengok kiban keadaan umat-umat lun. Kalau Nabi karak wafat mentang ingat ke tayang umat. Maka han berlebihan ke tayang orang Aceh. Oh tapi ingat orang lahir Nabi tak pegat kau itu Nabi han mada 3 bulan. Nabi lahir 12 Rabiul Awal itu asai galam puasa sampai melun. Nya lagi masjid ke masjidan tayang setiap orang Jumaat nak tak pegat kajian nak pegat khauri nya bentuk maulid cid. Asai galam puasa maulud tapi ke tayang apa masalah man. Kalau kiban perjuangan Nabi, karak wafat Nabi, hana dayang lain ni, dayang Mbak Jibril. Kiban ya Jibril tinggal umat lo di hana lain lo tinggal. Maka baru ni jelas Jibril. Ya Rasulullah, baik ya Rasul. Pernah lu dengar dah pegah oleh Allah. Gepah harum syurga oleh Allah Taala ke umat lain di dalam tamang umat do ni ya Rasul. Walau umat-umat lain lebih awal lahir kena umum, tapi han lebih tamang syurga ini oleh Allah Taala umat lain di dalam tamang umat do ni ya Rasul. Itu alam Nabi. Nyo baru senang. Kemudian dia siap sedia. Para sahabat hana sanggup beli gebut ulai kata tunduk madu karena sadar para sahabatnya patut wati. Maka dipersilahkan oleh Nabi pada Israel untuk melaksanakan tugas. Maka bahawa dia mulai tarik nyawang Rasulullah li Israel. Bahawa dia nyawang katinggasikan badan kalupi. Nyawang karat rukun. Kekala li Sayyidina Ali. Babah Rasulullah menggerak-gerak. Maka dia putus Sayyidina Ali. Babah Rasulullah dengar li Sayyidina Ali. Usikum bisalah wa ma malakat aimanukum. Lun wasiat bak gada umat lun tekedihan ali lun tinggal baik sagai-sagai tak tinggalkan sembahyang. Dan terhadap hamba-hamba yang lemah di antara gada nyo mohon tak jaga betul. Alian malaikat Israel melaksanakan tugas bahawa dia hendak tubiat nyawa Rasulullah. Bergerak-gerak dalam bibir Rasulullah dia dengar li Sayyidina Ali. Kata-kata yang terakhir yang itu biat bahawa Nabi adalah ummati ummati ummati, makanya ke sebagai kesan yang terakhir waktu Nabi Nuh Allah mantang ni ingat sebenarnya sebagai umat. Makanya ke mungkin sebagai bentuk cinta tanya kepada Nabi. Baik bosan-bosan tanya dalam salawat ke Nabi. Bahkan terjadi mudah rezeki itu dalam kau dan suci tayak ziarah bak kubur Nabi. Karena nabegai Nabi so mantang yang jak ziarah lun di saat lun kahanali. Maka seolah-olah lagi kayak ziarah lun semasa lun udip. Dan sementang yang ziarah lun semasa udip nyan wajib lun bi syafaah tinggal saja lun tinggal dalam syurga jannatul naim. Semoga ban belum yang betul dalam kahutana suci tak ziarah bak kubur Nabi dan semoga yang ban mandu bertemu syafaat dari Allah. Lebih dan kurang terlalu maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.